Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di pembahasan soal-soal UP ya. Pada malam hari ini kita bermalam mingguan. Bermalam mingguan ya, Bu? Ya. Panas malam mingguannya nih. Ya. Kalau zaman dulu ini ada yang bawain martabak nih. Sekarang kita bahas soal UP. Ya, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Membayar. Berdoa dicukupkan. Pada malam hari ini kita ditemani oleh Bu Dewi. Ya, Bu Dewi, malam mingguan kita Bu Dewi. Sehat-sehat semuanya ya. Ya. Silakan Bu Dewi. Iya, Bu. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat ya semua? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Sehat, Bu. Ya, Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar Bapak Ibu. Jadi malam ini saya menyela nih ya, sebentar. Jadi saya bahas KD dulu nih Bu Asih. Ya, Bu, siap. Ya. Siap. Nanti pembahasan soal-soal yang ada di balik layar, nanti kita beda sesi ya Bu Asih ya. Ya, ya Bu. Hah? Ini udah kena masuk aja. Bu Debi hadir nggak? Selalu hadir. Ya, selalu. Bu Dewi. Ya. Bu Debi ya. Mana Bu Dewinya? Suaranya ada Bu tadi. Iya, ini ada nih ininya, tapi belum dibuka. Ya. Ini kata Bu Debi kemarin saya KD soal KD itu Bapak Ibu ya yang agak sulit gitu katanya. Betul, khusus Bu Dewi. Ini. Bentar. Ini kok ya. Itu papa pipi itu papa tua. Jangan Ibu. Sedang diam kah? Nah ini kita belajar bersama tentang KD nih Bapak Ibu ya yang sering keluar katanya. Coba kita berusaha pelajari apa sih yang sulit di situ gitu ya. Kita mulai saja nomor 1. Bu Dewi, tulisannya bisa diperbesar. Oh iya Ibu, ya sebentar. Segini, Ibu? Iya Bu, cukup. Ya cukup Bu, terima kasih. Bu Dewi sudah sehat? Kalau belum dibacakan kami saja Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Nanti gantian ya. Ya. Iya Bu, gantian bacanya. Kemarin kan Bu Dewi semua yang baca sampai sakit itu. Ya, Capean. silahkan. Siapa yang mau baca? Ya pertama saya dulu ya Bu. Iya, silakan. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut ini. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran
berdasarkan KD Bahasa Indonesia menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah Kata kuncinya dulu, Bu, sebelum menuju ke opsi ya. Menyajikan. menyajikan hasil identifikasi. Ya, menyajikan hasil identifikasi. Nah, Bapak Ibu harus tahu menyajikan itu adalah C. Bu. 6 ya, Bu ya? 4. Oke, 4. Menyajikan adalah 4. Ibu sekarang pegang tabel KKO. Tabel kakak. Yang saya ingat menyajikan C4. Lalu, apakah ada lagi kata kuncinya, Ibu Nurita? Teks tulis, lisan, dan lisan. Ya. Cara lisan. Pokok pikiran berdasarkan teks tulis ya. Teks tulis dan lisan. Secara lisan. Teks tulis dan visual. Indikator pembelajaran cocok Ya. untuk KD. Baru kita menuju opsinya. Yang A, menunjukkan C 2, menunjukkan, menyebutkan C 1, Bukan C1, Ibu. mengidentifikasi C3, memahami C C2. 2, Mempresentasikan C4. mempresentasikan C6. C6. Ya. Ini ya. Jadi pahami dulu KKO-nya. Menunjukkan, menyebutkan, mengidentifikasi, memahami, mempresentasikan. Kemudian setelah mengetahui KKO, kita cocokkan materinya dulu Bapak Ibu. Materi yang mengikuti KKO di belakangnya. Yang A, sikap percaya diri. Apakah di materi soal ada sikap? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ya. Kemudian yang B, ciri-ciri pokok. Tidak Adakah ada. ciri-ciri? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian pokok pikiran. Memahami Ada. pokok pikiran. Ada. Kalau pokok pikiran ada. Ada. Kalau yang ini hasil identifikasi pokok pikiran. Jadi kita akan memilih kira-kira yang D dan E, Bapak Ibu. Ya. Jika kita lihat dari KKO-nya, jika pertanyaannya itu C4, kata saya kemarin waktu menjelaskan minimal setara atau di atasnya. Di atasnya. Ya. Ya. Nggak boleh di bawahnya ya, Bapak Ibu ya. Nggak boleh. Jadi kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa jawabannya adalah yang E. Yang E. Yang E, Bu. Kemudian ada, Bu, saya butuh kekuatan misalnya. Dari apanya? Dari ininya, Bapak Ibu. Hasil identifikasi. Hasil identifikasi. Di sini ada ya di atas ya, identifikasi ya. Iya. Oh. Jadi selain itu, selain KKO, biasanya jika KKO-nya ada yang kembar, Bapak Ibu sama-sama C6, tapi pilihlah materi yang sesuai dengan kata kerja di atasnya. Gitu. Tolong, Bu. Iya, Bu.
Bu di unmute Bu. Bu Iya. siapa ya? 145642 Bu siapa? Ada suara bayi. Iya. Tadi minum dulu Bu, maaf ada suara bayi jadi ndak fokus. Mohon maaf. Di mute dulu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentukan KKO-nya, pilihlah yang setara atau yang di atasnya. Tapi nggak boleh yang di bawah. Kemudian setelah itu cocokkan materinya. Pilihlah materi yang sesuai dengan kata kunci di soal. Nah, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu di bawahnya. Nah, ini. Indikator pembelajaran yang harus kita susun yang pertama harus relevan dengan materi ya yang terkandung dalam KD katanya gitu. Maksudnya dalam yang diminta soal ya KD-nya apa, materinya apa, jadi harus disesuaikan. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja operasional KKO maksudnya. KKO. Nah, ini Bapak Ibu. Dapat diukur dan tercapai. Ya, jadi KKO-nya untuk menurunkan indikator dari KD yang pertama indikator inti yaitu setara dengan KD, yang kedua indikator pengayaan sesuai di atas dari KD-nya, KKO-nya itu di atas KD ya. Jika KD-nya itu C2, maka indikatornya minimal C2 atau di atas C2. Ya, seperti itu ya. Baik, nomor 2 saya bacakan. Berikut langkah kegiatan pembelajaran dengan KD. Menyajikan puisi rakyat. Bapak Ibu jangan lupa KD-nya menyajikan ya. Menyajikan puisi rakyat yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia. Yang pertama, membaca puisi rakyat secara mandiri. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri puisi rakyat. 3, membuat puisi rakyat. 4, mempresentasikan. 5, menentukan amanat. Langkah yang tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu digarisbawahi ya. Yang tidak sesuai dengan KD pada soal di atas adalah nomor berapa? 3 Menjelaskan. 2. sama 5 ya? Menentukan. Enggak ada 3 2 dan 4. Membuat buatan. menjelaskan ciri-ciri puisi. Menjelaskan. Menjelaskan sama menentukan. 2 sama 5. 2 sama 5. 2 sama 5. Kenapa seperti itu? Kan bukan Menjelaskan itu Tidak menyajikan. C1. C1. Kemudian menentukan. Kan di bawah kakak KD-nya. Bapak Ibu jangan Yang ditanyakan tidak sesuai, Ibu. Ya ini yang tidak sesuai ya. Kan di bawahnya tidak sesuai. kalau tadi di nomor 1 kita fokusnya pada KKO, mana yang tinggi, mana yang rendah. Tapi di nomor 2 sama-sama KD, tapi yang diminta apanya Bapak Ibu? Langkahnya, langkah kegiatannya. Yang diminta di sini langkah Bapak Ibu. Jadi tidak ada terpengaruh dengan KKO, tapi materinya. Ya. Langkah yang tidak sesuai. Benar. 5. Artinya kegiatan yang tidak sesuai dengan cara menyajikan. 3 dan 4. 3. Membuat puisi. 3 dan Yang 3 dan 4 benar. Iya. Ah, 3 dan 4. Ya.
Gimana Ibu penjelasannya? Coba tolong dijelaskan. Karena kalau langkah-langkah, kalau membuat itu sudah masuk di intinya, dan 4 mempresentasikan. Seumpama di modul berarti sudah masuk di kegiatan intinya, sedangkan langkah itu masuk di kegiatan awal. Kalau berhubungan dengan KD, ya, itu bisa juga beralasan seperti itu. Kebetulan benar ya. Ya. Tapi alasan yang menyatakan 3 dan 4 itu tidak sesuai karena, nah di sini dalam arti menyajikan puisi rakyat, ini puisinya sudah ada atau masih akan dibuat? Sudah ada. Sudah ada. Artinya kita tidak perlu membuat lagi, Bapak Ibu. Oh, ya. Karena sudah ada. Kemudian jadi kalau untuk yang nggak perlu. Kalau yang untuk mempresentasikan. Nah, mempresentasikan ini ada kata yang sudah dibuat. Oh. Ya. Ini ada kata ini, Bapak Ibu. Yang dibuat. Oh iya. Jadi 3 dan 4 itu nggak sesuai. Berarti bisa D lagi ya Bu, itu 3 dan 4 juga. Kenapa Ibu? Sekali lagi Bu. Yang D itu 3 dan 4 juga kan, berarti bisa A dan D jawabannya. Yang B itu 2 dan 4 Bu, bukan 3. Yang D. Oh D, oh ya, D sama. Iya. Nah, ini maksud saya memang opsinya kembar Bapak Ibu. Ini ya, maksud saya 3 dan 4. Ini 1 dan 4. Ya. Nah, seperti itu kata saya tadi. Ya, awalnya kita diberikan langkah kegiatan Bapak Ibu, bukan menentukan indikator ya. Beda kalau nomor 1 tadi kita disuruh menentukan apanya? Indikatornya. Ya. Indikatornya. Tapi kalau yang ini kita menentukan langkah kegiatan. Kemudian langkah kunci menentukan langkah kegiatan itu Bapak Ibu adalah siapa ya? Langkah kegiatan. Tolong Bapak Ibu. Ibu Wahyu Indah Triani. Ya. Ibu suaranya Bu. Dimuyung dulu Bu. Ya. Langkah kegiatan itu Bapak Ibu sesuaikan menyajikan puisi rakyat. Sesuaikan dengan KD-nya. KD-nya dan juga materinya Bapak Ibu. Tapi tidak perlu menurunkan ke indikatornya. Tidak perlu menaikkan juga. Oh iya Bu. Ya. Hanya kita lihat KD-nya apa, materinya apa, baru sesuaikan dengan opsi yang disediakan. Itu aja Bapak Ibu kalau yang ini. Kemudian hati-hati juga pada kata yang diminta oleh soal. Misalnya yang sesuai atau yang tidak sesuai. Ya. Dalam artian menyajikan puisi rakyat, artinya puisi. Siapa sih Bu ini? Berisi, tolong. Artinya puisi ini sudah ada, kita tinggal menyajikan saja Bapak Ibu. Siswanya disuruh menyajikan, bukan untuk membuat lagi. Jadi kata-kata membuat itu sudah pasti tidak akan kita pilih. Gitu ya Bu.
Yang membaca, menjelaskan. Bukan karena KKO-nya dia rendah. Ibu menjelaskan kan hanya C1, Bu. Nggak ada. Ini nggak pengaruh dengan indikator, Bapak Ibu. Kalau yang nomor 1 tadi baru pengaruhnya dengan indikator. Karena akan menurunkan atau menaikkan indikatornya gitu kan. Tapi yang ini ditanyakan langkah-langkah kegiatannya. Jadi hanya sesuaikan saja materinya, Bu. Ya. Bu Debi nomor 2 oke ya? Oke, Bu. Oke. Udah paham. Nah, oke. Nah, ini nggak kalah penting. Urutan melakukan percobaan secara ilmiah. Kalau yang 2 hari lalu kita ada urutan penelitian ilmiah. Hampir sama. Ini percobaan secara ilmiah, Bapak Ibu. Tapi di situ kadang opsinya itu ada yang penetapan variabel itu dimasukkan. Itu ada yang komplit, kemudian ada juga yang sebagian besar saja, intinya saja gitu kan. Nah, kalau ini yang komplit ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira yang Bu Dewi, ini soalnya yang mana ini? Ini saya ketik ulang Bapak Ibu dari soal-soal retaker sebelumnya. Saya ngetik sendiri. Iya. Saya ngetik sendiri, Bu. Ya. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah benar nomor 1 ya. Pertama ya. Merumuskan masalah kalau langkah-langkahnya. Ya, benar. Di awal harus merumuskan masalah. Berarti semua ada merumuskan masalah ya? Ya. Oke, benar semua. Kemudian setelah merumuskan masalah harus menetapkan variabel. Tetapkan variabel, Bu. Hipotesis. 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 Oh iya, hipotesis dulu, Bu. Ya. Ya. Berarti udah bisa dikira-kira nih, berarti yang di delete A dan B ya? Iya. Oke, berarti tinggal C, D, E. Lanjutkan langkah ketiga, Bapak Ibu. Menetapkan variabel. Menetapkan variabel. Menetapkan variabel. Sama-sama menetapkan variabel nih yang C, D, E. Ya, betul. Lalu langkah keempat nih yang menentukan kayaknya. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Tesis, merumuskan masalah, terus hipotesis. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Terus mengolah. Setelah mengumpulkan. Keliru, Bapak Ibu. Bapak Ibu keliru. Menetapkan Langkah prosedur keempat kerja. adalah menetapkan prosedur kerja. Ya. Tidak ada opsi lain selain D yang benar. Karena langkah keempatnya sudah beda. Merumuskan masalah, hipotesis, menetapkan variabel. Berarti yang menetapkan terakhir itu prosedur. mengkomunikasikan ya, Bu Dewi. Ya, Bu Nurita. Sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya kita lakukan, seperti pembangkit listrik, itu kan dibaca dari akhir ya, kalau itu ya. Sama data. seperti itu. Biasanya opsi pada urutan soal-soal UP itu, jika menanyakan urutan, lihatlah sampai urutan ketiga atau keempatnya. Entah 5 sampai ke 10 nggak usah dilihat udah Bu, karena langkah ketiga dan 4 udah menentukan gitu. Ya Bu, terima kasih. Ya, jadi sama seperti ini opsi D. Langkah pertama merumuskan masalah, nomor 2 hipotesis, 3 menetapkan variabel, yang keempat baru yang beda, prosedur kerja. Jadi prosedur kerjanya dulu seperti apa? Kita mau ambil secara wawancara, secara manual, teknik pengumpulan data menulis.
baru kita mengumpulkan data, Bapak Ibu, wawancara ke guru, wawancara ke masyarakat, gitu kan logikanya. Ya, Bu. Bu, berarti Bu yang sering dikecoh di dalam soal ini Bu yang nomor 2, 3, 4-nya kan Bu? Iya. Memang kalau nomor 3 itu. Kalau hipotesis variabel itu kan sama semua langkah kedua, ketiga ya. Ya. Angkat tadi Bu variabel yang nomor 2, Bu hipotesisnya nomor 3, rupanya terbalik. Oh iya. Nomor 2 hipotesisnya dulu kan Bu, baru variabelnya. Iya benar. Jadi hipotesis itu Bapak Ibu kan kita mengira-ngira. Jadi misalnya ternyata sinar matahari sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecambah. Nah, itu hipotesisnya. Kemudian menetapkan variabel. Variabelnya ada variabel bebas, variabel terikat. Yang variabel bebas yang mempengaruhi yaitu matahari, sinar matahari, kemudian variabel terikatnya kecambahnya. Jadi ambil dari hipotesis kan, Bu, bukan kebaliknya. Gitu. Ya, kalau di UP komplit ya, kita jadi peneliti, iya, jadi bu guru yang terbaik, iya, gitu ya. Merumuskan masalah, hipotesis, menetapkan variabel, menetapkan prosedur. Kadang juga nggak ada mengkomunikasikan, Bu, hanya sampai kesimpulan aja, tergantung opsinya nanti. Yang terpenting langkah 1, 2, 3, 4 udah benar, ke belakangnya udah ngikuti gitu ya. Menetapkan prosedur kerja, masalah, hipotesis, menetapkan prosedur kerja. Ya, oke ya, Bapak Ibu nomor 3 ya. Ya. Oke, Bu, lanjut. Oke. Agak rumit nomor 3. Ini Bu Dewi. Ya. Ini ada Pak Alam. Kadang juga nggak ada pengumpulan variabel, Bu, bilangnya. Iya, benar, Pak. Nggak ada pengumpulan variabel ini, makanya saya bilang ini agak-agak komplit nih, Pak, gitu model soalnya. Kalau yang kemarin juga nggak ada kan, hanya merumuskan masalah langsung mengumpulkan data. Meskipun nanti di opsi itu nggak ada variabelnya, pastinya nanti merumuskan masalah, hipotesis, langsung mengumpulkan data, menetapkan prosedur. Yang penting Bapak Ibu paham urutannya. Entah itu dihilangkan salah satu, itu nggak masalah nantinya gitu ya, Pak Alam ya. Berarti Bu, kalau ada soalnya Bu, di situ tidak ada ditulisnya hipotesis, Bu, cuma menetapkan variabel. Berarti harus kita ikut kayak gitu juga, Bu. Ya, urutannya seperti itu. Bu Devi kan sudah paham urutannya. Tinggal delete yang apa gitu mintanya. Bukan harus semuanya ditampilkan di situ kan, Bu. Kalau yang ditampil situ kan ada yang tidak, yang contohnya nomor 2 tidak ditampilkan, tapi nomor 3 ada berurutan sampai siap, Bu. Berarti jawabannya ya itulah kan? Iya. Sulit, iya. Merumuskan masalah, hipotesis, menetapkan variabel, menetapkan prosedur. Pokoknya ada menetapkannya langkah ketiga aja. Yang penting Bapak Ibu jika sudah nggak tahu urutannya, misalnya udah blank gitu ya, ini aku bingung, nggak sempat ngikuti materi ini misalnya. Samakan dulu awalnya Bapak Ibu. Langkah awal tuh apa? Ya, pasti kalau langkah awal kan merumuskan masalah ya, udah tahu semua. Yeah. Kemudian yang kedua, misalnya hipotesis nggak ada gitu kan ya. Carilah opsi yang beberapa itu lebih banyak lebih banyak menyebutkan kata itu. Misalnya, ini kan hipotesis ada 3 ya. Iya, Bu. Dari 5 opsi, sebagian besar menyebutkan langkah kedua itu hipotesis. Jadi Ibu harus ambil yang ada hipotesisnya berarti. Iya. Jadi ambil pilihan terbanyak yang menyebutkan hipotesis gitu, Bu. Oh iya. Nah, berarti nanti opsinya itu ya sekitar 3 ini di antara C, D, E yang menyebutkan hipotesis gitu. Ya, kalau misalnya Ibu benar-benar blank.
udah nggak bisa apa-apa misalnya, tapi alhamdulillah saya nggak ingin Bapak Ibu seperti itu, lulus semua ya. Nomor 3 lagi. Double nih nomor 3-nya. Nah, ini KD muatan matematika kelas 4 Bapak Ibu ya. KD-nya 3.6, masih pengetahuan. Menjelaskan dan menentukan. Menjelaskan Bapak Ibu sudah tahu dia C1. Ya. Faktor persekutuan FPB dan KPK berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditandai ya. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Dayu berencana membagikan beberapa parsel. Nah, ini si guru langsung kudu menang heula maksudna menyebutkan langkah-langkah contoh pembelajarannya. Nah, sama kan si Bu Yanti Dayu, majeng neng pas SD Lin. Bu Omai, Sebentar Bu Dewi, yang Omai lain. Yulia Ningsih, di-mute dulu Bu Omai. Yang lain di-mute dulu. Tergantung orang. Sebenarnya mana Epa mau bawa rumah bisa mbak iya. Bu Dewi, Bu Susinya nggak masuk. Bu Susi masih ini. Biasanya Bu Susi tukang moodnya. Kayak kurang tinggi maksudnya. Bu, terakhir udah mulai ngerti ada naik sedikit tuh bulan baru. Lain ngerti panas. Mulai panas sekarang. Tambah ribut ya Bu. Mana sih Ini yang lain serius ya. Yang lain serius. Cepet-cepetan. Bentar Bu. Siapa ini Bu? Biasanya Bu Susi ya tukang mood, ada ribut. Oh ya. Ayo Bu Susi. Siap. Kita serius. Iya orang serius Bu, ada juga orang yang ngomong-ngomong Bu. Iya, harus serius. Maaf Bu Susi. Elis lagi ada acara di ini tadi kebuka maaf. Oh lagi iya acara iya. Poli PGRI dekat kabupaten ini jadi sambil kalau ada acara maaf ya. Bu, lihat YouTube saja Bu. Iya. Itu aja. Ya, oke. Nah, ini matematika. Wah, lagi di dapur kayaknya. Muatan matematika Bapak Ibu kelas 4, KD-nya menjelaskan. Nah, kita baca. Si guru menyuruh Dayu, Dayu berencana membagikan beberapa parsel kepada saudara-saudaranya. Dayu telah membeli 240 jeruk, 480 jajanan, dan 520 minuman kaleng. Nah, ini udah jelas tergambar bahwa ini adalah FPB ya, soal ini ya. Berdasarkan KD dan soal yang telah disajikan di atas, nah ini contoh soal Bapak Ibu yang dibuat oleh si guru. Contoh soal uraian. Dayu ini contoh soal uraian ya, yang dibuat oleh guru matematika. Berdasarkan KD dan soal yang telah disajikan di atas, maka indikator yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas adalah, kalau ditanya indikator, kita harus pilih-pilih KKO. Oh iya, yang atasnya ya Bu ya. KKO-nya harus menyesuaikan dengan KD. KD yang mana Bapak Ibu? KD yang 3.6 ini. Ya. Nah, silakan dianalisis dulu. KD 3.6 tentang apa? Sekarang menyebut Soal yang inilah Bu banyak yang ditanyakan Bu. Yang harus kita tahu indikatornya Bu. Menganalisis Bu. Iya, menganalisis KD ya Bu Dea. menjelaskan
menganalisis. Karena di situ menjelaskan. Coba kita lihat di situ. Mengidentifikasi itu C3. Menjelaskan itu C1. C1. Mengidentifikasi itu C3. C3. Menyebutkan masih C1. Menentukan C2. Ya, C1, C2. Menentukan itu C4. Berarti itu menentukan, Bu, C4. Menganalisis ini juga C4. C4. Ayo, sama-sama ada C4. Yang mana Bapak Ibu? Yang ada kehidupan sehari-harinya. Nah, itu benarnya di Bu. situ. Kan yang ditanyakan kehidupan sehari-hari, Bu, yang pada soalnya tuh, Bu. Iya, Bu Devi benar. Kita harus tandai bahwa kata kuncinya ternyata di KD 3.6 ada kata-kata kehidupan sehari-hari. Udah mulai gampang gitu ya menentukan KD ya, indikator. Intinya harus apal KKO-nya ya, Bu. Benar, Bu Asih. Bu Asih, benar. Jadi Bu Asih harus paham itu ya KKO. Perlu dihafal, cukup berlatih sebanyak mungkin soal KD, dihafal-hafal sendiri. Yang sering keluar aja ya, bisa dipahami. Iya benar. Yang sering keluar itu Ibu ya, menjelaskan, mengidentifikasi, menyebutkan, ini 5 ini udah, menganalisis. Yang sering keluar itu. Tapi juga lebih baik hafal semua gitu kan ya. Ada lagi soal seperti ini, Bu. Gimana? Ada lagi contoh seperti ini, Bu, soalnya, Bu. Ya, masih banyak soal kayak ini. Nah, aman tuh, Bu. Nanti bisa kita pahami lagi ke bawahnya, Bu. Iya, bentar. Khusus requestnya Bu Debi nih. Masalahnya, Bu, saya kalau untuk yang kan saya nggak apa-apa, Bu, nggak ada ini waktu itu menjelaskan C1 tuh, Bu. Udah itu yang banyak keluar soalnya, Bu. Maaf Bu Dewi, mau nanya. Iya, gimana Ibu? Cari yang setara atau yang di atasnya ini tentang KKO ini. Kan yang kalau yang setara kan itu A, ada yang kehidupan sehari-hari juga. Kalau yang A ini masih C1 Bapak Ibu ya. Itu di bawahnya nggak boleh. Oh. Bukan setara itu yang A itu. Iya, yang setara itu kan menjelaskan ya C1 ya, tapi di situ ternyata ada KKO pengayaan yang dia lebih tepat gitu Bapak Ibu. Jadi yang harus yang lebih tinggi berarti ya ini. Benar, sebagian besar itu lebih tinggi Bapak Ibu. Yang A juga menjelaskan. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya, selain menjelaskan KD ini ada menentukan nih. Menentukan ya, KKO juga. C berapa nih tadi? Menentukan C4 ya. Nah, harus memikirkan itunya juga Bapak Ibu karena KD-nya di sini menunjukkan 2 KKO gitu ya. C1 sama C4. Kalau kita pilih opsi A, benar ini setara dengan menjelaskan, tapi tidak mencakup menentukan. Cuma faktor persekutuan itu ditanyanya kan, Bu? Cuma menjelaskan aja ini Bapak Ibu ya. Iya, nantinya faktor persekutuan. siswa cuma menjelaskan. Nah, kalau yang E, kita pilih menganalisis. Yang pertama, kalau kita udah buru-buru ya, pokoknya yang C-nya di atasnya. Kemudian materinya cocok sesuai dengan kata kunci, udah itu aja. Tapi kalau mau kita pelajari lebih dalam, menganalisis di C4 ini sudah termasuk 2 KKO yang ditanyakan. Itu kan. Karena KKO yang ditanyakan di situ ada C1 dan juga C4. Yang dimintakan KD 3.6 itu loh. Bapak Ibu di atas. Gitu.
Kemudian yang D, Bu, kita kok nggak pilih yang D ya. D itu juga sejajar ya, setara C4 ya gitu kan. Menentukan. Benar Ibu, C4 menentukan. Yang D. Hanya saja di sini dari suatu bilangan materinya belum pas untuk KD di atas. Karena KD di atas bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ada yang benar, ada juga yang tepat opsinya. Jadi kita pilih yang tepat. Iya. Gimana Ibu? Udah oke nomor 3 yang ini? Ya Bu, sudah Bu. Oke. Nah ini KD juga Bapak Ibu, kompetensi dasar berikut katanya. Menggeneralisasi. Nah, yang ditanya ini, Bapak Ibu jangan bingung dulu, ini KKO keberapa? Nah, ternyata hanya ditanya medianya, Bapak Ibu. Kalau ditanya medianya, sesuaikan saja dengan materinya, sama dengan menentukan langkah-langkah. Ya, kalau menentukan indikator baru kita harus paham C-nya berapa itu ya. Nah, kalau yang media cocokkan aja dengan materinya, Bapak Ibu ya. Ini pecahan materinya. Menggunakan benda konkret katanya. Kita pilih mana? Ini ada 2 opsi di sini, bukan berarti ini pilihannya Bapak Ibu, ini hanya pernyataan dulu. Baru opsinya yang ini. Yang di bawah ya. Yang benar yang mana? Dari A sampai E ini ada 2 opsi yang benar. Untuk yang cocok materi pecahan. Pecahan. A sama E. A dan E. A sama E. Nama E. Oke. 5 benda. 5 permen. Benar. Kalau yang C untuk apa Bapak Ibu? Pengukuran. Volume ya? Volume. Iya. Ya, pengukuran volume. Yang E, Ibu di situ kok bisa untuk pecahan gitu. Kenapa ini? Karena dia dipotong, Bu. 5 buah permen ini 2 warna. 2 warna yang berbeda. Beda, Bu. Iya, benar. Kalau yang kue itu kan dipotong, Bu. Ya, sama-sama cocok ya untuk pecahan ya. Misalnya 5 buah permen warna merah, 5 buah permen warna putih. Jadi 2/5. Boleh ya ambil permen seperti itu ya. 2 putih, kemudian totalnya berapa gitu. Boleh kan ya menjelaskan pecahan seperti itu. Atau menggunakan kancing merah putih itu ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Iya. Kancing. Cocok untuk pecahan. Oh iya. Kemarin waktu PPL nggak ada yang PPL tentang pecahan ya? Tidak, Bu. Sulit. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin tanya ini kalender nih. Iya. Nah, kalau ini lebih komplit Bapak Ibu. Ya. Ciri-cirinya maksud saya. Jadi untuk pengenalan Masehi dan Hijriyah, kemarin itu ada yang berdasarkan revolusi bumi, ada yang berdasarkan rotasi gitu ya, ada yang berdasarkan revolusi bulan. Tapi kalau ini pernyataannya berbeda. Nah, bagaimanapun soal itu kisi-kisinya tetap tentang Masehi dan Hijriyah. Hanya kalimatnya beda. Itu ya. Nah, pernyataan yang benar tentang kalender Masehi dan Hijriyah. Artinya Masehi dulu yang kita cari urutannya, baru setelah itu Hijriyahnya. Dari pernyataan 1 sampai dengan 8, kita cari yang Masehi dulu, Bapak Ibu. Nomor 1, ini adalah ciri dari Masehi. Syamsiah, Komariah. Masehi, Bu. Komariah, Hijriyah. Iya.
Masehi, oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3 bumi kalau Masehi nomor 3 tuh Hijriyah, Bu. Kalau pergerakan bumi terhadap matahari ini namanya apa? Masehi. Masehi, Bu. Masehi. Baru yang ini adalah Hijriyah. Berarti saya dimaksudnya Masehi 1, 3, 5, 1, 3, 5 berarti B, Bu. B jawabannya, Bu. Ya, nggak usah lihat belakangnya. Udah nggak ada lagi. Tapi coba kita cocokkan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, 5 benar ya, Masehi ya. Masehi. Kemudian ini benar Hijriyah. Lalu penentuan awal Masehi, Bu. Masehi. Dan ini terbit terbenamnya itu, Bu. Benar ya? 2468. Ya. Kalau lunar apa tuh, Bu? Baru dengar, Bu. Bulan. Ya, bulan berarti Sonar matahari. kalau bulan berarti apa? Iya. Sonar matahari berarti Masehi. Nah, kalau sonar Bapak Ibu ingat pada kata matahari berarti dia Masehi. Lunar dan sonar Bapak Ibu. Berarti lunar Hijriyah. Sama dengan samsiah. Samsiah itu kan artinya bulan. Matahari ya, samsiah. Kemudian komariah bulan, ya kan? Ingat itu aja, Bapak Ibu, kata kuncinya ya. Di mana menyatakan matahari maka dia Masehi. Di mana menyatakan bulan berarti dia Hijriyah. Ingat Luna Maya, yaitu Luna. Oh, iya. Sonar sistem. Sonar kan ada S-nya berarti Masehi gitu aja. Ya, matahari. Benar, matahari. Udah ya? Ciri-ciri ini udah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa malam lalu kita bahas ini. Ini dibalik Bapak Ibu. Kalau kemarin kita pilihnya rasisme, tapi sekarang pengertiannya dulu baru apa namanya? Bukan, rasisme itu apa gitu. Tindakan rasisme dilakukan oleh orang kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam di negara Eropa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dalam hal ini rasisme diartikan, nah ditanyakan, kalau kemarin kan pengertiannya dulu baru kita pilih sifat-sifat jenis-jenisnya gitu ya, jenis pelanggarannya. Apa kemarin rasisme Bapak Ibu? Yang ada apanya? Rasa superior. Ya benar. Ada kata-kata superior. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Jika menemui ada kata-kata superior tentang ras itu pasti rasisme. Beda dengan etnosentris. Nih penjelasannya Bapak Ibu. Rasisme etnosentris. Kemarin belum sempat diuraikan. Sebatas apa ya? Sekilas saja kemarin. Nah, ini.
Rasisme, ada kata-kata ras superior, ingat itu aja kata kuncinya ya. Kemudian kalau etnosentris itu fanatisme suku bangsa. Etno ya. Jadi dia fanatis aja tapi nggak merasa dia superior terhadap ras lainnya gitu. Fanatik aja ke bangsanya, ke suku bangsanya. Stereotip. Nah kalau stereotip labelan katanya kemarin, di label. Dikategorikan. Orang Jawa cenderung halus misalnya. Stereotip. Kalau prasangka dan diskriminasi itu hampir sama. Hanya kalau prasangka itu udah ke sikapnya Bapak Ibu. Kalau diskriminasi ini tindakannya. Langsung melakukan tindakan memisahkan diri misalnya. Itu tindakannya ya. Beda ya. Ini sikapnya, sedangkan diskriminasi itu adalah tindakannya atau perilakunya. Nah, kita balik lagi nih ke indikator, KD indikator. Nomor 7. Mengklasifikasi informasi. KD-nya mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator. Nah, kalau ditanya indikator, harus tahu KKO-nya nih. Indikator ketercapaian yang sesuai dengan KD tersebut adalah, nah yuk, tentukan nih indikatornya nih, dari mengklasifikasi. Yang sesuai katanya. Mengklasifikasi. Membedakan ya, menganalisis. Mengklasifikasi C3. 4. Pelajaran kemarin sama fokus dimnya kalau kena fokus penjualan analisis dalam analisis makan buat makan menganalisis aspek berarti B Bu nggak B-nya Bu C2 mengklasifikasi C3 menyajikan D4 mengklasifikasi mempresentasikan C6 berarti kayak bikin 6 Mengklasifikasi itu Bapak Ibu sama dengan mengelompokkan. Itu lagi? Berarti sama ya. Mana nih? Kalau yang B itu keterangannya kayak mana, Bu? Menganalisis aspek-aspek apa, di mana, kapan, siapa. Berdasarkan cerita yang sudah dibaca. Yang telah dibaca. Apakah cocok dengan KD di atas? Ini kan cerita yang telah dibaca, Bapak Ibu. Sedangkan yang di sini informasi. Informasi yang berarti informasi Bu. Bu, informasi terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan Bu. Kalau ini yang D gimana? Yang D informasi dari teks bacaan. Itu kan nggak ada teks bacaannya, Bu. Ya benar. Informasi yang didapat dari buku. Dapat dari buku ke dalam aspek. Itu kan Bu nggak ada Bu. Kalau yang D itu kan Bu nggak ada informasi dari teks bacaan tuh Bu.
Iya, Bu Debi, iya, nggak ada. Informasi terkait dengan mempresentasikan dan informasi terkait dengan pertanyaan apresiasi bukan kan? gimana? Kenapa yang D salah? Karena yang di sini ini dari teks bacaan Bapak Ibu, sedangkan yang di sini dari buku. Informasi yang didapat dari buku. Kemudian yang di sini selain dia KKO-nya tinggi Bapak Ibu, ya lebih tinggi dari C4, ya kan? Iya. Kemudian materinya juga tepat. Artinya kita harus memilih yang KKO tinggi dan juga materinya yang tepat gitu. Kita pilih yang C6. Ya, oke. Mempresentasikan. Bu Dewi, mau tanya Bu Dewi. Ya, Bu, masih toh. Tadi yang nomor 6, saya itu punya soal yang kemarin perasaan keluar. Soalnya seperti ini saya bacakan ya Bu Dewi. Ya. Tentang prasangka apa stereotip itu. Ya. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu yang menurut orang tua tersebut suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki peringan yang berbeda dengan sukunya. Jika keluar kamar tersebut dilatar belakangi oleh apa? Stereotip apa prasangka? Bu Dewi, coba diketik Bu Dewi kemarin keluar Bu soal itu Bu. Iya, saya keluar ini. Keluar kemarin Bu. Coba Bu dekat yang word lain Bu diketik dulu Bu biar kami paham Bu. Nanti mana isinya, mana penjelasannya. Saya itu jawab ini Bu kemarin, tapi di prasangka ini hampir sama dengan stereotipnya yang prasangka orang tua itu di sini sukunya itu sudah langsung alasannya karena dari suku tersebut karakternya keras. Itu yang betul yang mana ya? Karena itu pelabelan Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau udah ada pelabelan yang mana? Stereotip ya. Ya. Stereotip. Bu Masita minta soalnya lah. Yang dari itu sih, yang dari teman yang tadi saya share itu. Ada Bu saya lagi membahas itu, iya saya print. Ternyata sama itu. Ada di grup tadi Bu. Yang itu kemarin keluar Bu soal itu sama Dedi kemarin Bu masalah perkawinan. Itu Bu itu share Bu Suebah ya. Iya, saya baca. Bu Suebah. Keluar itu memang, makanya saya ini nanyakan jawabannya. Ya, ini apa prasangka apa stereotip? Bu Masito, itu nanti di luar ini Bu nanti bahas Bu sama Bu Dewi. Oh iya. Di luar rest area ini. Oke, siap-siap. Makasih ya. Ya, oke. Gak apa Bu Masito. Itu stereotip setelah ya. ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Kita masih dalam lingkup KD dan indikator. Pada pembelajaran tematik di kelas 3 terdapat muatan bahasa Indonesia. KD-nya merinci, Bapak Ibu. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikator. Nah, ditanya indikator berarti harus jelas KKO-nya. Merinci. Merinci, Bapak Ibu ya. Merinci. Menentukan tadi C. Menentukan C4. Memberi contoh.
Beri contoh. Berarti menjadi C1. Memberi contoh C5. C5. 12. C5. Menemukan C4. C4. Contoh. Ini dari sini udah kelihatan Bapak Ibu. Memberi Jangan lupa ya. Kecuali. Kecuali ya. Berarti A. C1. A berarti C1. Ya benar. C1. Karena yang lain setara dan juga tinggi, ya kan? Di atas. Kecuali yang A rendah di bawahnya. Kemudian misalnya nanti Bapak Ibu yang rendah itu ada 2 misalnya ya. Lalu kita cocokkan apanya? Materinya. Ya. Materi KD-nya. Udah paham berarti ya Bapak Ibu ya materinya. Mudah-mudahan Bu. Bismillah. Ya, intinya kita harus menghafal KKO ya Bu Dewi. Benar. Oke, ini indikator lagi nih. Ada pembelajaran matematika. KD-nya menjelaskan. Bapak Ibu jangan lupa menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar tabel diagram. Indikator pencapaian, indikator lagi. Harus hitung KKO-nya. Yuk, hitung. C1. Menjelaskan adalah C1. Berarti untuk melatih HOTS katanya. Jangan lupa ada indikator tapi ada bantuan kata kunci, dia harus HOTS. Berpikir tingkat tinggi artinya pilih yang paling tinggi. Berarti HOTS kan dari C4 sampai C6. 4, 5, 6. Ya, 4, 5, 6. Menganalisis. Mengurutkan C. Mengurutkan C. 3. C3. Menganalisis tadi C. 4. Menyebutkan C1. Mengubah. Ini udah C5. Sajikan. Mana Bapak Ibu? D, Bu. Yang D, Bu. Sajian data dalam bentuk daftar ke dalam bentuk tabel, Bu. Kemudian di sini didukung apa Bapak Ibu? Didukung berbasis audio visual. Sangat mendukung ya, bahwa ini adalah jawaban yang tepat. Hot banget. Nah, nomor 10, KD lagi tapi ditanya media. KD-nya menganalisis. Ditanya media. C4, Bu. Ya, nggak usah Bu. Yang ditanya media, nggak usah media. Media yang digunakan untuk menyimak kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Berarti memecahkan masalah pertanyaannya kan, Bu? Ya, media itu Bapak Ibu kuncinya. Iya. Harus cari yang paling tipek, yang ada teknologi tingginya kalau media. Berarti Bu, video pembelajarannya Bu. Siswa menanyakan permasalahan tentang kegiatan pemilihan ketua. Bentar. Setelah menentukan dia paling canggih, baru sesuaikan dengan materinya. Jangan lupa. PowerPoint video. Nah, sesuaikan dulu Bapak Ibu. Antara D dan E. Dengan D kalau D sama E. PowerPoint bisa dengan E yang video pembelajaran. PowerPoint itu kan sama juga kan, Bu? Yang D ada nilai Pancasila. Nilai sehari-hari itu kegiatan. Nah, seperti itu maksud saya. Jangan terkecoh ya. Di dalam PowerPoint itu kan
Bu ada juga yang bikin video tuh kan Bu? Iya, Iya. Kemarin waktu Tapi kita lihat soalnya tuh Ibu. ya. Iya Bu. Media Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau yang Pancasila tuh Bu jatuhnya ke monopoli Bu. Bu jawabannya. Nunggu penjelasan monopoli itu permainan permainan kalau kita Debbie. mengomentari ya Bu. Iya, permainan Bu. Yang monopoli itu Bu Bu. Dewi suruh menjelaskan dulu Bapak Ibu. Nanti kita baru mengomentari. Monggo Bu Dewi dijelaskan dulu. Jadi Bapak Ibu, jika ditanyakan media, yang pertama kita lakukan adalah cari media yang paling canggih. Setelah kita cari yang paling canggih, baru kita cocokkan materinya dengan KD yang ada di atas. Nah, karena KD yang ada di atas itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pilih opsi antara D dan E itu paling canggih di antara kelima opsi. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu, saya cenderung ke PowerPoint. Coba kita lihat, ada kegiatan sehari-hari ditampilkan oleh guru untuk menjawab kegiatan yang sesuai nilai Pancasila. Kita lihat. Ini sepertinya sesuai. Kita tandai dulu. Kemudian yang video, siswa menonton permasalahan tentang kegiatan pemilihan ketua kelas, Bapak Ibu. Ketua kelas dengan kegiatan sehari-hari. Kalau pemilihan ketua kelas ini konteksnya di mana? Di sekolah. Di rumah sekolah, Bu. Ya, sekolah. Berarti antara D dan E lebih tepat yang mana? D, Bu. D. D. Kegiatan sehari-hari, Bu. Jadi seperti itu caranya. Ambillah yang paling canggih ya medianya, baru materinya. Hanya dengarkan dulu pemahaman dari Ibu. Hal yang modern. Jadi Tipek Ibu istilahnya ya kalau canggih itu ya. Tipek teknologi. PPTK. Apa sih lanjutannya itu teknologi apa? P-nya? Mana? Ini 2GK pada GK. Iya, seperti itu ya. Saya juga kepanjangannya itu kurang. Yang penting tingkat teknologi tinggi gitu ya. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung Oke. bilangan. Bapak Ibu, ini bukan KD pengetahuan, tapi KD Penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, medianya media pembelajaran, ditanya media ya. Tapi ada kecualinya. Berarti kita cari media yang salah. Ini bilangan cacah Bapak Ibu. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Benar, 0. Coba kita cari. Belok DNS. Balok. Bapak Ibu tahu balok dance? Tidak, Bu. Seperti apa Bapak Ibu? Tuh Lego itu. Lego, Bu. Satuan puluhan itu. Kayak Ya, benar. Lego itu. Kotak-kotak kecil kayak Lego ya. Lego, Bu. Kotak-kotak kecil ini untuk apa? Nilai tempat ya. Satuan dan puluhan. Nilai tempat, kemudian bisa juga mengisi volume satuan kubus. Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu balok dance namanya. Apakah di balok dance itu ada angka 0, Bapak Ibu? Tidak ada. Kotak-kotak saja. Tidak, Bu. Berarti bilangan cacah itu nggak sesuai pakai balok dance ya? Iya, Bu. Ya, ini udah berarti jawabannya. Ibu dijelaskan per satu-satunya, Bu. Ya, oke. Yang A ini nggak mungkin, yang A. Kantong bilangan. Nah, dalam kantong bilangan di situ biasanya guru
membuat kartu bilangan dimulai dari angka 0. Nah, angka 0 dalam kartu itu akan diletakkan pada kantong-kantong bilangan yang disediakan guru. Gambarannya Bapak Ibu, dalam kantong bilangan itu guru pasti menuliskan angka 0. Ya, ada maksud saya nolnya. Ya. Ular tangga di situ ada angka-angka. Angka-angka, semua angka ada di situ. Zira jadi macuna. Mana Ibu? Wah, ame kuku kulkas nak. Tadi Bu, darah kuku mama. Papan bilangan juga seperti itu. Artinya dari B, C, D di situ ada kemungkinan guru mengajarkan nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya Bu. Ya. Kalau balok din sini nggak ada kan ya Ibu ya, tidak mengajarkan bilangan. Dia mengisi volume, kemudian kan berupa kotak ini ya. Maksud saya dia bukan dadu gitu kan ya Bapak Ibu ya. Iya. Balok din. Banyak digunakan anak-anak tuh Bu untuk bikin apa Bu? Bikin gambar sejenis bentuk kubus, ada juga yang kayak kayak gitu Bu balok din itu. Jadi cocoknya untuk volume satuan kubus, kemudian nilai tempat gitu ya. Tidak untuk bilangan cacah maksud saya. Nah, ini KD lagi. Dalam pembelajaran tematik muatan PKN, KD-nya menggali manfaat persatuan dan kesatuan. Yang ditanya model pembelajaran PPK. Tapi kecuali. Berarti kita cari yang salah, yang bukan PPK. PPK itu apa Bapak Ibu? Penanaman karakter. Iya. Belajar Pancasila. Pendidikan karakter. Iya. Nah, tapi kita cari yang kecuali, yang nggak ada karakternya berarti. Yang A, adanya persatuan dan kesatuan upacara bendera, benar ya? Iya, Bu. Ya. Yang B, mengajarkan siswa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran berdoa katanya. Iya, Bu. Ya, betul. Yang C, menghormati. Menghormati. Iya, Bu. Betul. Iya, Bu. Kemudian yang D, mendapatkan manfaat. Bu. Mengajarkan saling bantu-membantu. Benar? D, Bu. Berarti jawabannya, Bu. D. D. Yang benar, Bu. Kenapa D? Karena kecuali, Bu. Ya, maksud saya kenapa? Kecualinya di D kenapa? Tidak ada penanaman karakter. Persatuan dan kesatuan. Karena konteksnya, Bapak Ibu, bukan itu alasannya. Karena konteksnya di sini ada penanaman pendidikan karakter. Ini juga ada karakternya. Yang dirancang, Bu, yang dirancang. Artinya di awal direncanakan guru. Kalau ini kan siswa melakukan diskusi kelompok ya. Kemudian mendapat manfaat persatuan dan kesatuan gitu ya dari diskusi kelompoknya, bukan guru yang merancang gitu kan. Itu alasannya. Alasan Bapak Ibu juga benar. Yang penting jawaban kita sama, tujuannya sama ya Bapak Ibu ya. Nah ini bentar, itu lagi tak baca, tak paham sebentar Bu. Yang tadi. Ya, silakan Bu Asi. Ya. Kata kuncinya di mana? Iya Bu. Ya.
Ini indikator bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Menemukan gagasan pokok dari teks narasi. Kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kegiatan pembelajaran sama dengan langkah-langkah, Bapak Ibu. Langkah-langkah tidak perlu menghitung KKO, tapi sesuaikan saja dengan berpikir tingkat tinggi itu. Materinya dan juga tuntutan berpikir tingkat abad 21. Tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Keluar membaca, hot balikan Bu. membaca, mengamati, menyusun. Sun. Pati hot kan Bu, berpikir tingkat tinggi tuh jatuhnya ke hot. Berarti kalau kayak gitu Bu, D Bu. Yang C ada videonya. Mengamati sama menyusun. Antara B dengan C. C, mengamati tayangan video itu ada video kan. B dengan C ya Bu Dewi. Antara C dan D, yang mana Bapak Ibu? C, ada videonya Bu. Siswa mengamati tayangan video suatu teks, kemudian guru dan siswa tanya jawab tentang yang dilanjutkan tingkat pengajaran pengetahuan C. Abad 21. Di grup Abad 21 Bu. Mana? C apa D? C Bu. C. Antara B dengan C dah Bu Dewi. Karena ada gagasan pokok. Kenapa D? Kenapa D salah? Karena mana gagasan mengapakan abad 21. Apa cirinya? Abad 21 apa, Bu? 4C. Kolaboratif, kreatif. Iya, ada 4C-nya. Kemudian yang misalnya kita, Bu, saya nggak tahu 4C, saya nggak berpikiran jauh ke sana gitu. Misalnya, saya nggak berpikiran jauh ke 4C, Bapak Ibu ya. Saya hanya melihat ininya. Ini ada nggak sih di atas? Gagasan. Ya, gagasan pokok ya sama. Gagasan pokok. Gagasan pokoknya ada. Gagasan pokoknya ada Bu, tapi pendukungnya tidak ada Bu. Itulah yang membuat salah. Oh, berarti pendukungnya itu Bu. Gagasan pendukung kan jelas-jelas nggak ada. Bapak Iya, Ibu. ya nggak ada Bu. Tadi kan cuma di gagasan pokok aja Bu, yang dari teks narasi. Misalnya kita udah nggak belajar apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. 4C saya nggak tahu, TIPEX saya nggak tahu, berpikir tingkat tinggi nggak tahu. Yang penting gagasan pendukungnya nggak ada, nggak sesuai. Udah jangan pilih itu gitu aja. Ya, ya Bu. Kayak gini ya. Bisa mengambil suatu teks. Kalau waktu ujiannya nggak terpikir kayak gitu Bu, udah buntu semua Bu. Kalau udah nggak dapat juga mana isinya. Makanya kita misalnya tadi Ibu, alasan Ibu memilih D kenapa salah gitu. Nggak ada 4C-nya Bu, nggak berpikir tingkat. Saya nggak tahu 4C gitu misalnya. Saya juga nggak tahu. Ya, itu aja alasannya, nggak ada gagasan pendukung di atas, nggak ada. Kalau hanya tipek gitu aja Bu, kan ada tipeknya gitu. Iya Ibu, kalau yang C itu kan Bu ada gagasan pokoknya kan Bu, tulisan di bawahnya kan Bu, gagasan pokok bersama kelompok kan Bu. Kemudian kalau Bapak-bapak tadi saya pilih yang panjang aja Bu, C, oke. Tapi bilang Pak ini Bu, bukan semua yang panjang tuh benar bilangnya Bu. Iya benar, kata saya kemarin juga gitu, nggak semua yang panjang itu benar gitu. Hanya kalau kita yang panjang itu yang dipilih Bapak Ibu setelah kita mendelete 2 yang tidak tepat gitu loh. Ya. Tapi kalau di antara 5 opsi ini belum kita tentukan yang di delete itu yang mana, kita nggak bisa tiba-tiba memilih yang paling panjang. Ya harus berpikir lagi gitu ya. Baru kalau udah di delete 2, kita tinggal 2 atau 3 opsi. Nah, ini kemungkinan yang panjang gitu. Coba kita baca lagi. Oh iya benar ternyata yang ini gitu. Yang ini kan hanya membaca gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin membaca kan hanya tidak tinggi gitu. Membaca KKO di berapa kan di bawah gitu ya. Nggak hot. Nah, nih, 14. Ada KD 4.4 katanya keterampilannya. Menyelesaikan masalah.
operasi hitung bilangan cacah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa. Kegiatan yang tepat. Nggak usah ngitung KKO, hanya ditanya kegiatannya. Yang mana Bapak Ibu? Mengaitkan, menyajikan, mengaitkan lagi. Cocokkan dulu materinya. Mengaitkan operasi hitung dengan kehidupan keseharian siswa. Menyajikan permasalahan lewat tontonan video. Jangan lupa carilah yang ada bilangan cacahnya. Yang B. Sama itu kan ya Bu Dewi, kalau berarti bilangan caca. Keterampilan ya Bu Dewi. Iya, 4.4 keterampilan Bu Asih. Mengaitkan C4. Nanti sudah Bapak tidur. Semuanya bilang cacah ternyata Bapak Ibu. Yang B ada tipeknya Bu. Yang A. Yang B Bu. B ada tipeknya. Keterampilan itu kan menyajikan. Iya. Yang ditanyakan kan bagian inti ya Bu ya. Bagian inti pembelajarannya. Benar, ada kata kunci lagi nih, bagian inti katanya. Iya, bagian inti pembelajaran. Kalau menarik kesimpulan itu nggak mungkin ya. Ya, tidak. Kalau tujuan ada di mana? Tujuan ada di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Kalau ini yang A, yang akan dipelajari, berarti masih di awal pembelajaran. Awal. Persepsi. Ini juga akan, Bapak Ibu. Nih, akan. Oh ya, berarti yang B. Ibu. Yang B. Menyajikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Tapi kita lewat tontonan video. Bapak Ibu, kita lihatnya dari kegiatan yang sesuai urutan mengajarnya ya. Karena bagian inti, awal, akhir. Ya. Kalau ada kata-kata yang akan dipelajari berarti dia di awal. Menarik kesimpulan pastilah di akhir. Tujuan pembelajaran juga di awal. Aja. Kalau soal UP dikerjakan bareng ya. Semua Bu, kerjakan bareng Bu. Bukan UP. Diskusi. Sampai 4 kali rataker saya. Oke, 3.1 pengetahuan, menjelaskan dan melakukan penjumlahan. Yang ditanya bukan indikator, tapi kegiatan inti. Nah, udah, nggak usah ngitung KKO. Sesuaikan materi dulu sama langkah pembelajaran. Melalui video pembelajaran. Kegiatan inti, Bapak Ibu. Menyimpulkan. Di akhir. Ini malah mengklarifikasi melalui grup WA katanya. Setelah pembelajaran ya. Ya. Nah, C ini salah. Yang D apa ya? Ajukan pertanyaan di inti. Nih, ini ada refleksi. Ada refleksinya kalau A, refleksi di akhir. D. D, Bu. D. Yang panjang. Ibu cari kata kuncinya aja ya. Yang A, O, refleksi. Nggak mungkin. Yang B, O, menyimpulkan. Yang C, ada gitu aja. Nggak usah dibaca sampai akhir. Ambil kata ini kuncinya aja. Biar cepat gitu ya baca soal. Ini matematika. Ya kan? Pedagogi. Kadang kalau soalnya terlalu panjang juga mengajukan pertanyaan dan video pembelajaran. Baca awal sama akhir. Jawabannya kalimatnya terlalu panjang. Yang penting Bapak Ibu saat membaca soal itu temukan kata kuncinya dulu. Jangan sampai menuju ke opsi ya sebelum paham benar tentang soal itu. Kayak saya tadi di garis bawahi gitu Bapak Ibu. Kalau saat UP bukan di garis bawahi tapi dipikirkan benar-benar pemahaman tentang kata itu gitu. Anggap ditanamkan itu di pikiran kita. Ditebelin itu maksud saya. Dredek dhisik niki Bu.
Menyajikan. Nah, ini KD menyajikan. Kalau ini ditanya alat evaluasi Bapak Ibu. Ping ya, alat evaluasinya apa gitu ya. Bukan keterampilan ya. Menyajikan penerapan nilai-nilai. Masih pengetahuan tapi C6. Observasi isinya, Bu. Benar, Dan Bu. ala evaluasi. Portofolio, Bu. Portofolio, Ibu. Menyajikan penerapan alat evaluasi. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Bapak Ibu jangan lupa ya. Tes Dalam lisan. pembelajaran di kelas. Tes tulis. Tes tulis, Bu. Antara tes tulis dengan tes lisan. Tes lisan itu sama dengan wawancara. Wawancara, tes lisan. Oh ya, berarti tes tulis. Karena KD-nya masih KD pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, nah ini beda lagi ya. Untuk menentukan alat evaluasi, alat penilaian, Bapak Ibu harus tahu dia KD pengetahuan ataukah KD keterampilan gitu. Kalau tadi kita membuat indikator berdasarkan KKO, tapi kalau untuk menentukan alat evaluasi, kita hanya perlu menentukan dia KD pengetahuan ataukah keterampilan, lalu sesuaikan dengan materi sama. Ya, yang diminta oleh soal gitu. Iya Bu, tadi bingungnya itu di situ nggak ada KD-nya 3.3 atau? Iya, memang nggak disebutkan. Kalau disebutkan di sini Bapak Ibu langsung menuju ke sana gitu ya namanya. Iya itu kadang yang membuat rancu itu bingung. Berarti terkecoh ceritanya tuh Bu. Iya terkecoh betul. Hafalin aja Bu KKO di situ. Dia KD pengetahuan jam berapa. Sama, kembali lagi ke KKO. Ibu, apakah maaf Bu Dewi untuk ini apakah untuk Kurmer sama K13 ini nanti UP-nya sama ya? Sama, Ibu. Oh iya ya. Bu Dewi, untuk menentukan itu kan nggak ada KD-nya berapa-berapanya. Untuk memahami kita bahwa itu pengetahuan itu bagaimana Bu? Contohnya itu menyajikan kan kadang bisa ya, antara keterampilan juga dan pengetahuan. Iya. Iya benar. Kadang kita bingung ya. Iya. Keterampilan gitu ya. Karena nggak ada KD-nya itu KD 3 titik berapa atau 4 titik berapa kayak gitu. Benar. Itu caranya gimana Bu? Cara menentukannya kita kembali ke opsinya gitu Bapak Ibu. Yang lain di situ setelah kita lihat, ini analisis saat kita nggak tahu, misalnya ya Bu Asih ya, saat kita nggak tahu sama sekali udah. Di situ ada tes tulis, portofolio, wawancara, observasi, tes lisan. Dan keempatnya di situ B, C, D, E itu bukan tes tulis gitu ya. Tes pengetahuan maksud saya, bukan tes pengetahuan. Artinya keterampilan semua, nggak mungkin. Kita pilih gitu caranya. Kemudian menyajikan penerapan. Nah, di sini ada kata penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kan bisa praktek, bisa juga dengan tulisan atau pengetahuan gitu ya. Iya. Penerapan nilai-nilai ini kan bisa soal uraian kan Bu Asih ya? Bisa juga bisa soal uraian. Ini ada dua kemungkinan di sini. Nah, dua kemungkinan itulah yang kita analisis lagi, kita pikirkan. Ini tentang materi maksud saya, bukan tentang KKO ya. Kita lihat dari materinya. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini bisa uraian, bisa juga dengan praktek. Nah, kalau sudah kita melihat dua kemungkinan itu, kita kembali ke opsinya aja, Bu. Jadi sebagian besar itu mengarah kemana? Ternyata hanya satu yang di situ misalnya ya. Tidak sendiri. Iya. Tapi nanti kita latihan lagi Bu Asih, coba kita pahami lagi. Iya Bu. Iya siap, makasih. Nah ini juga, ini masih penilaian Bu. Ini juga nggak tahu dia KD pengetahuan ataukah keterampilan. Coba kita tebak. Mengidentifikasi. Apa nih? Pengetahuan. Pengetahuan. Ini juga sama ditentukan, disuruh menentukan apa? Instrumen evaluasinya.
Tentukan jenis instrumen evaluasi yang cocok untuk KD yang akan dibelajarkan oleh Pak Budi. Nah, siswa untuk membuat sebuah karya. Proyek, penilaian proyek, Sebuah karya. karya Bu, ada kata kunci karya, membuat Penilaian karya. proyek. Penilaian proyek. Nah, Proyek. selain Itu KD ada Madi. pengetahuan, ya benar Bapak Ibu ya. Selain KD pengetahuan mengidentifikasi, ternyata di sini ada kata Sebuah kunci karya. sebuah Karya. Untuk sebuah karya itu mengarah pada penilaian proyek. Kemudian di sini Bapak Ibu, Bu ini kan bisa jadi ada yang bertanya, Bu, karya itu dinilai produknya atau saat membuat karyanya, misalnya gitu. Ada yang tanya misalnya. Yang di sini Bapak Ibu, pengetahuan sebuah karya. Ini pastilah proyek gitu ya jika produknya yang dinilai. Kemudian didukung dari apanya? Dari ininya Bapak Ibu, KD-nya mengidentifikasi. Artinya di situ pengetahuan. Kalau penilaian prosesnya itu namanya kinerja. Penilaian kinerja. Tapi itu adalah KD keterampilan. Tapi berhubungan juga menghasilkan karya. Nah, berhubung di sini KD-nya pengetahuan, 3 titik berapa, nggak tahu saya 3 titik berapa KD-nya. Yang penting ini pengetahuan yang berhubungan dengan karya. Berarti dia proyeknya yang dilihat, bukan keterampilannya, bukan kinerjanya, gitu maksud saya. Iya. Kalau kinerjanya hanya keterampilan. Ya, kalau kinerja, kalau keterampilannya yang dinilai, misalnya di sini bukan KD mengidentifikasi, Bu. Misalnya menyajikan karya tentang karakteristik geografis. Nah, ini kemungkinan bisa 4 titik berapa. Menyajikannya ini yang kita jadikan acuan, meskipun di sini ada karya. Berarti di situ yang dinilai bukan produknya, tapi prosesnya. Karena di sini KD-nya 4 titik berapa? KD keterampilan. Berarti nanti opsinya adalah F, penilaian kinerja nantinya gitu. Aduh. Beda lagi, pusing lagi nanti. Enggak lah. Ya, apa nanti semua lancar. Amin. Ini kan sulitnya hanya saat belajar bersama, banyak pendapat. Tapi nanti di UP insya Allah lancar kok Bapak Ibu ya. Amin. Yang penting itu kuncinya. Temukan dulu kata kunci. Jika di situ ada kata-kata karya, nah ada 2 kemungkinan, proyek ataukah kinerja. Kalau KD-nya pengetahuan, pilihlah yang proyek. Kalau KD-nya keterampilan, pilihlah yang kinerja. Oh, ya. Bentar Bu Dewi, tak catat. KD-nya keterampilan, pengetahuan memilih proyek. Ya. Bu Dewi. Proyek. Mas Sito. Untuk pengetahuan itu mengidentifikasi, terus apalagi barangkali perlu untuk digarisbawahi untuk penilaian proyek gitu. Selain mengidentifikasi, apalagi untuk keterampilannya menyajikan, terus apalagi itu. Jadinya menyelesaikan masalah. Ya, kan ada Bu di KKO keterampilan ada. Bukan cuma KKO pengetahuan ya, tabel untuk keterampilan ada kok Bu. Saya hafal itu. Oh iya. Ada. Kalau KD keterampilan tadi pilih penilaian kinerja ya Bu? Iya. Iya, penilaian kinerja. Yang Ibu share di grup itu sudah termasuk ini loh Bu, sudah termasuk KKO keterampilan. Di bawahnya ada 4 titik berapa itu sudah lengkap, yang taksonomi Bloom yang terbaru. Udah di bawahnya ada banyak kok itu kata-kata untuk KKO keterampilan, di situ ada. Memang beberapa mirip dengan C6 Bapak Ibu. Jadi C6 itu cenderung
hampir ke keterampilan karena membuat, menyelesaikan masalah seperti itu udah kalau kita benar-benar nggak teliti itu ya. Tapi semoga nggak terkecoh aja Bapak Ibu. Udah jangan dipikirkan, kita lanjut lagi. Biar nggak pusing. Oke. Nah ini, pada pembelajaran tematik kelas 6 terdapat muatan bahasa Indonesia dengan indikator. Nah ini Bapak Ibu, menyimpulkan informasi berdasarkan teks. Nah evaluasi lagi nih, apa yang digunakan kalau menyimpulkan? Menyimpulkan berarti kalau menyimpulkan udah jelas KD pengetahuan ya. Berarti tes tulis. Tes tulis. Tertulis. Ya gitu. Identifikasi. Lagi. KD 3.1. Nah, kalau ini tertulis ya Bu Asia ya. Iya. Alat evaluasi. Mengidentifikasi. Hubungan antara evaluasi. Ya, B. Tertulis. Udah jelas sih pengetahuan ya. Kasih gula dikit, Mbak. Ibu tadi nomor 18, coba Bu, benar Bu. Menyimpulkan. Menyimpulkan ya. Pengetahuan masih Bu, C6. Ini soal 18 ini di UP saya kemarin ada Bu. Oh iya Bu. Semoga besok keluar lagi ya Bu. Ya, amin. Tapi kisi-kisinya masih sama kok Bu. Tahun ini dengan tahun kemarin, dengan UP kemarin, hanya bentuk soalnya yang diubah. Bukan tidak diubah Bu, tidak sempat. Jangan Bu. Tapi rusaknya lagi, kalau sudah di depan tes itu kita banyak buyarnya. Kalau saya ngelihat waktu Bu, itu yang buat saya gugup. Ya. Jangan dilihat. Bu, kalau udah kena satu nomor Bu, masuk nomor 2-nya udah puyeng lagi tuh Bu. Oke. Apalagi menengok waktunya lagi. Waktunya nanti nggak cukup. Ya udah klik, akhirnya nggak lulus. Ya, nanti lulus Bu. Nanti lulus. Tapi dengan kita bimbel ini ya mudah-mudahan lah Bu sedikit. Amin Bu. Kemarin kan kita nggak ada bimbel Bu, nggak ada belajar kan. Kali ini udah jelas kan Bu, udah ada bayangannya. Ya. Mudah-mudahan kita lulus semua. Amin. Oke. 20. Dengan mengamati gambar yang diberikan, siswa mampu menyajikan karya. Bapak Ibu jangan lupa, seperti yang saya bilang tadi, menyajikan karya tentang perkembangbiakan. Tentukan alat evaluasi keterampilan. Ayo. Berarti kinerja. Berarti penilaian kinerja. Kinerja. Kan evaluasi penilaian kinerja. Proyek atau kinerja? Kinerja. Proyek. Menyajikan. Jangan sampai salah loh Bapak Ibu ya. Saya tadi sudah bilang loh. Kinerja nih. Alat, ulang lagi Bu. Ya ini bingung lagi nanti ini. Kata kuncinya. Di sini ada kata kunci karya. Sama seperti soal yang tadi ada karya. Jika ada kata-kata karya, gambaran kita pastilah ke proyek. Jika KD-nya yang diminta adalah pengetahuan. Tapi jika yang diminta adalah keterampilan, maka di situ harus kinerja atau prosesnya. Keterampilan kinerja. Ya. Karya, proyek. Kalau hanya yang difokuskan pada karya tadi, produknya, berarti proyeknya yang dinilai Bapak Ibu ya. Ini mah jelas keterampilannya. Jelas-jelas keterampilan. Yang ditanyakan keterampilan. Berarti kinerja. Kalau yang ditanyakan proyek, karya. Produknya, fokus pada karya produknya, ya berarti proyek Bapak Ibu. Proyek.
Kalau yang proyek ulangi Bu. Tadi gimana Bu? Kata kuncinya. Kalau yang proyek kata kuncinya. Pengetahuan Bu. Yang proyek itu pengetahuan, menghasilkan karya. Kalau penilaian proyek pengetahuan. Bentar Bu Dewi, tolong Bu. Fokusnya pada penilaian hasil kerjanya atau karya siswa yang berhubungan dengan KD pengetahuan. Kalau yang dinilai itu proses pengerjaannya atau KD keterampilannya, maka yang dipilih adalah kinerja. Penilaian kinerja. Jadi hati-hati ya Bu, kalau misalnya ketemu dengan ada kata-kata karya, itu pasti ada dua kemungkinan, proyek atau kinerja. Tampilan kinerja. Nah, ini ada lagi. KD 3.6. KD apa? Pengetahuan. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Alat penilaian yang tepat. Yuk, yang mana? Menerapkan. Jadi masih pengetahuan Bapak Ibu. Kalau pengetahuan yang tes tulis. Tes tulis. Tertulis. Dan tes tulis. D. Tapi itu ada mempresentasikan. Yang mana? Ada pendengaran. Sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Rancangan Bu. C. Yang C. Sifat-sifat bunyi. Kan masih pengetahuan, Bu. Iya, yang penilaian. Ya, pengetahuan kan ada tes tulis, tes tesan. D. Penilaian tes tulis. Ya, antara C dan D. Ya. C. Kalau D kan ada mempresentasikan, itu kan masuknya keterampilan. Iya. Benar. Ibu. Bu Asi, sebentar. Penilaiannya itu tes tulis. Yang di sini kan alat penilaiannya yang diminta, Bu, bukan. Jangan terkecoh dengan mempresentasikan. Ini keterampilan, Bu, gitu. Enggak. Oh, gitu. Bu, ininya. Iya. Di depannya maksud saya, tes tulisnya. Tes tulisnya yang D. Pengetahuan tadi kan? Berarti ya, D. Kan KD-nya pengetahuan, kata Bu Asi benar. Bisa tes lisan dan juga tes tulis. Nah, yang C, menyampaikan hasil, kan juga keterampilan. Sama kan? Maksud saya itu. Nah, kalau ini pemahaman Bu, yang C, pemahaman ya. Kalau ini menerapkan sifat-sifat bunyi, mempresentasikan sifat-sifat bunyi dengan tes tulis. Alat penilaiannya tes tulis. Bu Asi gimana? Iya Bu, ya. Oke ya. Iya, bisa ya. Kalau yang B, penilaian teman itu Bu Dewi. Kenapa, Coba Bu? ulang lagi soalnya, Bu. KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Rancangan penilaian dan alat penilaian yang tepat digunakan yaitu karena ini KD pengetahuan, Bu Debi, maka kemungkinannya C dan D. Tes lisan dan tulis. Karena tes lisan dan tulis sama-sama pengetahuan, tadi katanya Bu Asi. Kemudian penilaian teman tidak termasuk penilaian KD pengetahuan. Penilaian kinerja juga bukan. Penilaian diri sikap, ya, bukan pengetahuan. Ya. Antara C dan D kemungkinan
Yang cocok untuk menerapkan sifat-sifat bunyi adalah yang penilaian tes tertulis dengan mempresentasikan sifat-sifat bunyi. Itu Bu Debi. Gimana? Saya bacakan lagi. Iya, Bu. Cukup, Bu. Oke. Ini masih ada kok Bu Debi tentang KD indikator. Tenang. Nih. Seorang guru SD menyusun KD-nya ada 2 nih malah. Yang pertama KD pengetahuan, yang kedua menyajikan hasil yaitu keterampilan. Nah, alat penilaian pengetahuan dan psikomotor. Jadi urut pengetahuan dulu baru psikomotor. Mana nih yang cocok nih? Yo. A. Isi dan angket, B. Jurnal dan skala, C. Uraian dan skala penilaian, D. pilihan ganda dan angket, pilihan ganda dan skala penilaian. Isian, uraian. Psikomotor ini. Yang pengetahuan, semua sama-sama pengetahuan di depan. Isian, uraian, pilihan ganda. Yang tidak termasuk itu yang ini Bapak Ibu, jurnal itu bukan alat tes ya. Iya. Isian, uraian, pilihan ganda. Antara A, C, D, E. Yo. Mengidentifikasi berarti uraian kayaknya. Nah, kita kembali pada KD-nya, mengidentifikasi bukan sekedar menjelaskan, tapi lebih komplit ke hot, artinya kita pilih uraian. Nggak ada lagi Bapak Ibu pilihan yang lain. Kita nggak usah lihat belakangnya, kalau kita buru-buru dikejar waktu. Tapi kalau kita mau bahas, nah, uraian itu cocok untuk KD mengidentifikasi karena dia lebih hot ya pertanyaannya untuk KD mengidentifikasi. Kan udah C4 mengidentifikasi. Kemudian pilihan ganda itu hanya sekedar menyebutkan yaitu C1. Nah, kemudian uraian gandengannya di sini dengan skala penilaian. Nah, skala penilaian apakah cocok dengan KD 4.1 di atas? Coba kita cocokkan. Menyajikan hasil identifikasi. Jadi menyajikan hasil data, Bapak Ibu. Skala penilaian. Skala penilaian itu ada rubriknya gitu. Ada baik, itu seperti itu. Baik, kurang baik. Kemudian lengkap, kurang lengkap. Cocok nggak? Cocok. Ya, seperti itu caranya menganalisis. Jika kita tidak buru-buru. Kalau sudah seperti itu, kita pilih yang depannya saja, yang uraian. Karena dia lebih host daripada alat tes yang lain. Cocok dengan mengidentifikasi C4-nya. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu udah ngantuk? Kok nggak ada suara? Belum, Bu. Belum lanjut, Bu. Gas, Bu. Semangat. Ditiup, adik ditiup. Pada 23. Ini ada jawabannya. 23. Menjelaskan penyajian data, melatih HOTS. Nah, ini ya. KD-nya hanya menjelaskan C1 ya. Terus HOTS ini Ibu yang melatih. Nah, yang diminta itu HOTS. Ya. Indikator yang HOTS katanya. Kalau ditanya indikator, kita harus hitung-hitung C-nya Bapak Ibu. Ya, nah, yang paling tinggi itu yang menganalisis di sini. Ya, Bu. C. Menganalisis tadi C4. C4. Mengurutkan ya C4. Mengurutkan C. Mengurutkan C3. Mengurutkan C3. Menyebutkan C1. Mengubah C5. Menyebutkan C1. Mengubah C5.
Kemudian kalau mengubah C5. C5. Ya. Coba kita sesuaikan materinya Bapak Ibu. Yang hot berarti Iya. Menganalisis, mengubah. Menganalisis atau mengubah? Analisis. Tabel dan memanfaatkan media Mengubah mungkin. mengubah sajian data dalam bentuk daftar ke dalam bentuk daftar ke dalam bentuk Kenapa tabel. tidak pilih D? Karena di sini iya tidak sesuai, Bu. Mengubah sajian Bapak Ibu ya. Iya. Di sini materinya ada nggak mengubah? Mengubah ke bentuk tabel nggak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Materi. Nggak ada materinya itu. Iya, materi nggak ada. Jangan termasuk audiovisualnya ya, Bu. Iya benar ya. Mengubah meskipun mengubah itu C6 ya. Lihat dulu materinya, perlu dicurigai nih gitu kan. Mengubah C5, Bu. Iya, C5. Lebih tinggi kan dari ini yang paling tinggi ya. Makanya kan dicari hot, berarti kan yang cari yang paling tinggi. Tapi ternyata materinya nggak sesuai meskipun itu panjang ya Pak. Jadi belum tentu yang panjang yang benar. Iya, Bu. Bentuk daftar ke dalam bentuk tabel. berarti menjelaskan kan, Bu? Ya, KD-nya hanya menjelaskan C1, Jelaskan. Bu. Jadi kalau yang ditanya hot berarti ya lebih tinggi dari itu. Kalau hot kan 456, Bu. Tapi yang dia itu kan mengubah kan, Bu, bukan menganalisis. Bukan, materinya itu menjelaskan penyajian, kemudian membandingkan ya kan dengan data dari lingkungan sekitar. Bukan dalam bentuk daftar kan, Bu? Bukan mengubah sajian datanya gitu ya. Meskipun mengubah itu C5, tapi di situ membandingkan kan, Bu, membandingkan data dari lingkungan sekitar. Iya, benar. Gitu. 23. Oke ya Bapak Ibu ya, 23. Membandingkan atau membedakan ya. Iya, sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. 24. Mengklasifikasi. C5. Indikator yang sesuai yang mana? Mengklasifikasi kan sama dengan mengelompokkan tadi. Katanya C4. Berapa, Bu? C5 apa C4, Bu Dewi? C4 katanya tadi. Tadi katanya C4. Klasifikasi C4 tadi kan yang dibilang sama Bu Dewi tadi? Ya. Cari indikatornya Bapak Ibu. Menyajikan. Klasifikasi. Kalau sama menganalisis, menyajikan atau mempresentasi, ya sudah. Informasi yang dapat dari buku dalam aspek informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Semuanya sama, Bu. Ada, Bu, yang antara D dan E. Di antara D dan Menganalisis. Menganalisis. C4. Menganalisis. Kan sama C4. Kalau yang dia itu kan terbalik, Bu. Iya, C4. Gimana, bagaimana, dan mengapa. Sedangkan kan soalnya sesuai. mengapa dan bagaimana. KD ketercapaian yang sesuai dengan KD tersebut. Nggak masalah, Ibu, dibolak-balik pertanyaannya. Yang penting ada di situ unsurnya. Nggak apa-apa, Bu. Terkait dengan pertanyaan. Informasi dari cerita yang dibaca. Kalau D itu dari teksnya. Apa ya? Kalau D dari teksnya. Kalau yang E. C6. Kalau D itu dari teks bacaan. Informasi terkait. Apa, siapa, di mana, ya, dan Ya. mengapa, ya, E. Yang E. Informasi yang terkait dengan pertanyaan. Yang di atasnya kaca informasi yang didapat dari buku. Ya, E, Bu. Menyajikan. Informasi
Jadi yang informasi terkait, iya. Kenapa yang D salah? Karena yang D itu Bu, informasi dari itu dari teks bacaan, Bu. bacaan. Di situ nggak ada teks. Nggak ada teks bacaan, Bu. Benar. Ya, udah benar Ibu. Iya, tante silap deh. Tadi Bu soal ini ada di atas tadi ini Bu. Enggak Bu, itu opsinya beda Bu. Oh beda. Ibu saking hafalnya ya dengan ini sudah, yang ini sudah. Kalau ini menyebutkan kan kecualinya tadi C1. Ya. Iya, kecuali ya. Ya, ciri-ciri kalimat perintah. Yang ambil yang KD rendah. KD terendah kan. Jadi bawahnya. Bu, ini nanti di share ya Bu ya, kalau lihat di YouTube. Ya, saya share-nya di LMS Bapak Ibu. Bu, di grup aja Bu. Di grup aja Bu. Sudah di-print. Sulit Bu di LMS. Ya, nanti saya share keduanya. Ya. Kalau di LMS tuh Bu mau jaringannya mau bagus Bu. Kalau di WA nggak usah bagus bisa masuk Bu. Iya. Ya Bu Susi di stop dulu. Saya mau ganti sesi.